Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian beserta adik-adik di seluruh Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk OGIF. OGIF di sini nanti bentuknya adalah berbentuk diagram garis. Cuma ini ngambilnya dari frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Nah, yang kita pakai adalah data yang kemarin kita jelaskan di tabel frekuensi ya, penyajian data dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi dan histogram. Jadi datanya sama, cuma kita sajikan dalam bentuk diagram yang berbeda gitu. Oke, ini nilai frekuensi, ini data mentahnya yang sudah kita buat mulai kemarin ya. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, maka kita ngambil datanya itu kurang dari tepi bawah dari masing-masing kelas. Karena batas bawahnya 51, maka tepi bawahnya kan dikurang setengah ya. Maaf, bukan tepi bawah tapi tepi atas. Batas atasnya 55, maka yang kita ambil adalah tepi atasnya. Tepi atasnya 55 plus setengah, 55,5. Jadi untuk data pertama, data yang kurang dari 55,5 itu sebesar 3 gitu ya. Nah, ini. Itu yang pertama. Kemudian di kelas yang kedua, data yang kurang dari tepi atas kelas kedua. Tepi atasnya berarti 60,5. Nah, ini dijumlah. Kurang dari 60,5 ini kan termasuk dua ini ya kan. Dua frekuensi ini. Jadi 3 tambah 4, 7. Bisa dipahami ya. Kemudian data yang kurang dari 65,5. Tambah 5 lagi. 7 tambah 5, 12. Kemudian kelas keempat, data yang kurang dari 70,5. Berarti ini semua. Nah, sampai ini kan, sampai kelas ketiga 12 tambah 2 berarti 14. Kemudian lanjut kelas kelima, data yang kurang dari 75,5. Ada berapa frekuensinya? Kumulatif 14. Kemudian di kelas kelima ada 2. Jadi totalnya 16. Kemudian di kelas ke-6 data yang kurang dari 80,5. Berarti semuanya itu. Semuanya ada 20. Nah, ini frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau digambarkan, maka dia frekuensi kumulatifnya kan semakin besar. Nah, maka itu dinamakan OGIF positif. Nah, ini coba perhatikan, ini ketika digambar, maka di titik data yang kurang dari 55,5 ada 3, ya kan? Kemudian berikutnya, kelas berikutnya, data yang di atas 60,5. 60,5 ada 7. Kemudian data yang kurang dari 65,5 ada 12 dan seterusnya sampai data yang kurang dari 80,5 itu 20. Nah, karena ini kurvanya naik ya kan, maka ini dinamakan OGIF positif. Kemudian kebalikannya sekarang. Data yang lebih dari. Nah, lebih dari tepi bawahnya kelas ini. Tepi bawahnya kelas ini. Karena batas bawahnya 51, maka dikurang setengah 50,5. Data yang lebih dari 50,5 berarti semua ini. 20. Oke. Kemudian kita lanjut di kelas yang kedua. Ini sudah ya, kita tandai ya. Kemudian data yang lebih dari 55,5 berarti keliru.
Kita sesuaikan data yang lebih dari yang lebih dari 50,5 ada 20, kemudian yang lebih dari 50,5 berarti ini semua ini 20 dikurang 3, berarti di sini 17. Oke. Kemudian lanjut ke kelas yang ketiga, data yang lebih dari 60,5 berarti ini. Tadi sampai sini 17 dikurangi frekuensi di kelas kedua, 17 dikurang 4 jadi 13. Oke. Kemudian data yang lebih dari 65,5 berarti kan ngitungnya ini. Berarti dari 13 dikurang 5 hasilnya 8. Oke. Kemudian data yang lebih dari 70,5 berarti 2 sama 4. Berarti 8-nya dikurangi frekuensi di kelas keempat. Berarti tinggal berapa? 8 dikurang 2, 6. Dan yang terakhir, data yang lebih dari 75,5 ya sisanya ini. 6 dikurang 2, 4. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif yang lebih dari tepi bawah masing-masing kelas ini. Nah, jadi kalau digambarkan ya kan frekuensinya dari 20 menurun sampai 4. Maka dinamakan ogive negatif. Ya, di sini 50,5, 20, 50,5, 20 dan seterusnya sampai 75,5, 4. Nah, hanya seperti itu menggambarnya. Lebih mudah digambarkan dalam kertas trimin nantinya. Oke. Semoga bisa dipahami untuk penyajian data dalam bentuk ogive. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa diketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.